di artikel kami yang berjudul Transformasi Sektor Agraria Indonesia, Integrasi Smart Farming, Kebijakan dan Tantangan Konflik Lahan IKN pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Artikel ini membahas perubahan sektor agraria di Indonesia yang tidak lagi hanya berkaitan dengan pertanian tradisional, tapi juga mencakup hubungan antar manusia, tanah, kebijakan negara, dan perkembangan teknologi. Agraria modern dipahami sebagai sistem yang harus menjalani keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum atas tanah. Dalam konteks ini, artikel menyoroti peran smart farming sebagai bentuk modernisasi pertanian. Smart farming memanfaatkan teknologi digital seperti Internet of Things, Big Data, drone, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian, sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Namun, penerapan teknologi ini tidak bisa berjalan tanpa fondasi tata kelola agraria yang kuat. Kepastian hak atas tanah atau land tenure security menjadi syarat utama bagi petani, khususnya petani kecil, berani berinvestasi dan mengadopsi teknologi. Artikel ini menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah menjalankan kebijakan seperti reforma agraria, PTSL, dan TORA, masih terdapat berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, ketimpangan distribusi lahan, serta kesenjangan digital antar petani. Nah, oleh karena itu, artikel ini menekankan bahwa modernisasi agraria harus berjalan seiring antara kebijakan, teknologi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus yang diangkat dalam artikel kali ini, yaitu konflik lahan pembangunan ibu kota atau IKN pada tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, seperti yang kita tahu, pembangunan IKN adalah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam hal pelaksanaannya muncul konflik agraria yang kompleks, terutama terkait status tanah masyarakat lokal, masyarakat adat Balik dan Pasar, serta petani yang telah lama mengelola lahan tanpa sertifikat resmi. Nah, konflik ini juga dipicu oleh ketidakpastian status lahan, tumpang tindih klaim antara masyarakat, negara, dan korporasi pemegang konsesi, serta adanya proses pengadaan tanah yang dinilai kurang transparan. Nah, dampaknya tuh tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi, seperti hilangnya mata pencarian, konflik internal masyarakat, dan terancamnya identitas budaya masyarakat adat. Nah, artikel ini juga mengulas temuan Komnas Hak Asasi Manusia tahun 2024 sampai 2025 yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran hak dasar, terutama terkait minimnya partisipasi masyarakat dan ketidakjelasan mekanisme kompensasi. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan besar seperti IKN atau ibu kota Nusantara itu tuh perlu menerapkan prinsip keadilan agraria dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Nah, kesimpulannya, artikel ini tuh menjelaskan bahwa modernisasi agraria di Indonesia tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan teknologi, tetapi diperlukannya tata kelola lahan yang transparan, pengakuan hak masyarakat adat, serta kebijakan agraria yang inklusif dan berkelanjutan agar pembangunan nasional tidak menimbulkan konflik struktural di masa depan.